Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nanda Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Sri Agustina, Kadip Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Bendung tsunami COVID-19. Genderang perang melawan sebaran virus corona yang kembali mengganas sudah ditabuh. Tidak ada kata nanti karena virus kecil tetapi mematikan itu sudah mengepung di mana-mana. Saatnya membentengi diri dengan protokol kesehatan dan menjaga imunitas diri. Tidak cuma buat kita, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Tidak perlu ngeyel dan berdebat lagi soal ada tidaknya COVID-19 ini. Sebab yang jelas mereka ada di depan mata, bahkan sudah banyak korban jiwa berjatuhan. Lihat saja kondisi rumah sakit dan pusat pelayanan medis di sejumlah daerah. Rumah sakit di DKI Jakarta dan Jawa Barat banyak yang kewalahan dan tidak mampu lagi menampung pasien terpapar COVID-19 hingga harus menunggu antre di luar ruangan, bahkan lahan parkir. Gelombang virus corona ini datang bagai tsunami dan nyaris mirip seperti kondisi di India. Di Lampung pun peningkatan kasus tidak lagi terbendung. Data Satgas Pengendalian COVID-19 per 27 Juni 2021 menyebut ada tambahan kasus mencapai 235 hingga total tercatat 21.191 orang terkonfirmasi positif terinfeksi COVID-19. Bahkan angka kematian di bumi Lampung mencapai 1.159 jiwa atau lebih tinggi dari angka rata-rata nasional 5,46%. Fakta ini sungguh mengerikan. Upaya pencegahan liarnya virus mematikan ini harus dilakukan serentak dan masif. Langkah pemerintah yang memperluas dan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro sejak 15 Juni di 34 provinsi di tanah air harus dijalani secara saksama. Kebijakan ini mengatur pembatasan di sejumlah sektor, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga aktivitas jual beli. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat itu, pemerintah Provinsi Lampung pun mengambil langkah serupa dengan mengeluarkan surat edaran gubernur terkait PPKM Mikro per 25 Juni 2021. Surat edaran yang ditandatangani Gubernur Lampung Arinal Junaidi itu mengatur sejumlah pembatasan seperti aktivitas perkantoran. Perusahaan yang berada di zona merah COVID-19 wajib menerapkan work from home atau WFH bagi 75% karyawannya. Sementara karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office atau WFO hanya 25%. WFH dan WFO bagi karyawan wajib dilakukan secara bergilir. Pada sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar di zona kuning dan oranye wajib mengikuti aturan yang sudah ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, khusus bagi sekolah yang berada di zona merah, kegiatan belajar mengajar wajib dilakukan secara daring 100%. Adapun untuk pusat perbelanjaan dan kuliner, pembatasan kapasitas pengunjung hanya untuk 25% dan jam operasionalnya sampai pukul 20, kecuali restoran drive-thru bisa beroperasi 24 jam. Begitu juga kegiatan lainnya seperti pergelaran seni dan konstruksi diatur kapasitas dan pengoperasionalannya. Berbagai pembatasan itu diharapkan dapat menekan angka penularan virus corona. Tentunya aturan itu harus dilakukan secara taat dengan penuh kesadaran oleh setiap pelaku kegiatan tanpa harus menunggu tim Satgas melakukan patroli dan penertiban protokol kesehatan. Saatnya kita berperang nyata melawan virus corona secara bersama, bukan parsial. Tinggalkan perdebatan tanpa makna yang hanya menguras tenaga dan mengurangi imunitas tubuh. Ketimbang saling berdebat, kiranya jauh lebih baik mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Kini, masyarakat dianjurkan memakai masker double karena penyebaran virus varian baru makin cepat dan masif.
vaksinasi dan kepatuhan pada protokol kesehatan menjadi senjata ampuh untuk melawan COVID-19. Oke Mbak Cici, untuk tajuk Lampung Pos kali ini dengan tema Bendung Tsunami COVID-19. Nah, seperti apa Lampung Pos menyoroti hal ini? Ya, dalam tajuk kali ini masih kaitannya dengan sebaran COVID-19 yang ternyata ini merupakan gelombang kedua ya, karena kasusnya ternyata luar biasa. Sejak Januari 2021 itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dan ternyata sekarang pertengahan akhir Juni ini itu terjadi lonjakan yang cukup tajam, dan ini juga menjadi perhatian semua pihak. Itu yang menjadi pembahasan di bedah tajuk di kali ini. Oke, itu berarti memang penambahan yang cukup signifikan. Memang gambaran secara jelasnya di Provinsi Lampung sendiri seperti apa kondisi pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung saat ini, Mbak Cici? Di Lampung ini terjadi peningkatan sangat tinggi juga, sama seperti nasional juga. Bahkan kita itu kasusnya itu kenaikannya melebihi angka rata-rata nasional lebih dari 5,24% ya. Ini mudah menjadi kewaspadaan kita. Dalam satu hari ada 235 kasus kenaikan. Nah, ini menjadi perhatian, apalagi melihat kondisi sekarang ini. Banyak rumah sakit yang sudah mulai kewalahan, kapasitas sudah tidak mampu lagi menampung, kemudian juga kasus terus bertambah terus, kemudian juga bagaimana dengan tenaga kesehatannya, nakes dalam menangani mereka juga kita masih minim. Ini yang menjadi catatan-catatan yang harus diperhatikan bersama. Oke, ini gelombang kedua. Sebenarnya Mbak Cici, fenomena ini terjadi sebenarnya kalau menurut Mbak Cici atau Lampung Pos sendiri melihat hal ini, sebenarnya apa yang terjadi, mengapa ini menjadi gelombang kedua pada akhirnya? Iya, kalau gelombang pertama itu terjadi karena kita habis libur akhir tahun ya. Libur akhir tahun ternyata kita dapat bonus kenaikan. Ada 89.000 kasus yang terjadi. Ini secara nasional. Kemudian kali ini setelah libur lebaran, walaupun lebaran itu tidak ada mudik, ternyata masih banyak yang melakukan silaturahmi, kumpul-kumpul, dan efeknya itu baru dirasakan sekarang. Kita ada penambahan 125.000 kasus atau kenaikannya 381% dari tahun sebelumnya. Berarti ini kan lonjakan yang amat sangat ya secara nasional. Itu juga tercermin di Lampung. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Angka kematian sudah mencapai 1.700-an di Lampung. Ini karena kita apa? Karena kita abai, karena kita tidak taat dengan protokol kesehatan. Itu berarti memang lonjakan ini terjadi di gelombang kedua ini memang dari kacamata Lampung Pos sendiri itu adalah abainya masyarakat dalam protokol kesehatan, Mbak Cici. Oke, nah selain itu Mbak Cici, ini kan kenaikannya yang cukup signifikan gitu ya, bisa dibilang nih apalagi kemarin dari Hari Raya Idul Fitri semakin kesini banyak sekali gitu peningkatan kasus di Provinsi Lampung sendiri. Selain protokol kesehatan, apakah dari ketegasan dari pemerintah itu bisa mempengaruhi Mbak Cici? Tapi tahan dulu Mbak Cici. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Metro TV Lampung, kami akan kembali untuk melanjutkan tajuk Lampung Pos kali ini. Tetaplah bersama kami.